hari ini Ibu Lucy berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan kembali lagi bersama Ibu Lucy. Hari ini kita mau belajar tentang apa ya? Nah, kita mau belajar tentang tematik subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, bermain bersama dan mengenal lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita belajar tematik, kalian sudah siapkan buku tematik dan alat tulis kalian belum? Nah, siapkan dulu. Jika sudah, yuk kita lanjut belajarnya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar tentang apa? Materinya sumber energi panas dan perpindahan panas. Juga belajar bahasa Indonesia, membuat kalimat dan menjawab pertanyaan dari bacaan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk kita bernyanyi bersama supaya lebih semangat. Kita akan menyanyikan lagu Di Timur Matahari. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, seluruh pemuda Indonesia. Nah, bagaimana setelah bernyanyi? Apakah sudah lebih semangat? Sekarang kita lanjut belajarnya. Kita akan belajar IPA tentang sumber energi panas. Nah, energi disebut juga tenaga adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dihasilkan dari sumber energi. Nah, matahari sebagai sumber energi panas terbesar di bumi. Nah, manfaat dari energi panas dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, untuk mengeringkan pakaian, ikan asin, padi, dan bahan makanan lainnya. Kedua, membantu petani garam dalam proses pembuatan garam. Karena garam diambil dari air laut, maka dengan bantuan matahari atau dengan bantuan energi panas, air laut yang tadi dijemur itu lama-kelamaan akan mengkristal dan jadi butiran-butiran garam. Lalu yang ketiga, menghangatkan ruangan. Dan yang keempat, untuk memasak. Sumber energi panas. Nah, sebelum kita lanjut belajar atau sebelum lanjut membahas materi, kalian bisa menandai buku kalian atau menggarisbawahi kalimat yang ada di buku, kalimat-kalimat penting dengan pensil atau spidol atau stabilo ya, supaya memudahkan kalian untuk belajar. Oke, lanjut. Sumber energi panas apa saja ya yang ada di sekitar kita? Pertama ini lilin, terus apalagi ada api unggun nih kalau kalian sedang berkemah, ada kompor, ada korek api. Siapa lagi yang tahu sumber energi panas yang ada di sekitar kita? Nah, bisa ada petir juga atau kilat. Apakah kalian tahu siapa penemu energi panas? Ayo, siapa nih yang tahu siapa penemu energi panas? Nah, ini dia penemu energi panas, yaitu James Prescott Joule. Ini adalah bapak penemu energi panas, James Prescott Joule. Ingat-ingat ya.
Nah, kita akan melakukan percobaan sederhana. Energi panas dapat terjadi karena adanya gesekan benda-benda. Nah, kita akan melakukan percobaan. Percobaan yang pertama, gosokkan kedua telapak tangan kalian selama 2 atau 3 menit. Yuk kita gosok-gosok telapak tangannya. Nah, lalu setelah digosok-gosokkan tadi, tempelkan telapak tangan kalian pada pipi atau bagian tubuh lain. Wow. Apa yang kalian rasakan? Lagi kita melakukan percobaan kedua. Ambillah 2 buah penggaris mika. Kita siapkan penggaris mikanya, kita ambil dulu nih. Lalu kita gosok-gosokkan kedua penggaris tadi. Nah, setelah digosok-gosok tadi penggarisnya, coba kalian raba dan rasakan kedua penggaris tersebut. Kalian pegang penggaris kalian. Apa yang kalian rasakan? Nah, kita lanjut ke percobaan ketiga. Ambillah 2 buah batu kering segenggam besarnya. Batu setelapak tangan ya. Lalu gosok-gosokkan kedua batu tersebut. Gosok. Setelah digosok-gosok, cobalah kalian raba dan rasakan bagaimana batu tersebut setelah digosok-gosok. Nah, tadi kalian sudah melakukan percobaan pertama, percobaan kedua, dan percobaan ketiga. Sekarang kita bahas ya. Apa yang kalian rasakan saat kedua tangan kalian digosok-gosokkan? Tadi apa yang kalian rasakan? Tangan kalian menjadi terasa panas ya. Terus yang B, apa yang kalian rasakan saat tangan kalian menyentuh pipi? Nah, pipi kita menjadi terasa hangat karena kan tangan kita tadi setelah digosok-gosokkan terasa hangat. Terus ketika pegang pipi kita jadi terasa hangat. C, apa yang kalian rasakan saat kedua penggaris mika digosok-gosokkan? Apa? Penggarisnya menjadi terasa hangat, ya enggak? Penggarisnya jadi panas setelah digosok-gosok. D, apa yang kalian rasakan saat menggesek-gesek 2 batu kering? Sama, batunya juga menjadi terasa hangat, ya kan? Pertanyaan terakhir, apa yang akan terjadi jika batu digesekkan dengan cepat dan terus-menerus dalam waktu yang lebih lama? Nah, yang akan terjadi adalah akan timbul nanti percikan api. Nanti kalau orang zaman dahulu tuh kalau misalnya mereka mau menyalakan api itu dengan menggesek-gesekkan batu secara terus-menerus dan secara cepat. Jadi lama-lama akan menimbulkan percikan api seperti itu. Tadi pelajaran IPA kalian sudah mengerti tentang sumber energi panas. Sekarang kita lanjut untuk belajar bahasa Indonesia membuat kalimat berdasarkan gambar. Nih, Ibu Lucy punya gambar lilin. Kira-kira kalian bisa membuat kalimat dengan kata lilin? Nih, Ibu Lucy contohkan ya. Pada saat mati lampu, ibu menyalakan lilin. Nah, ini terdapat kata lilin. Coba gambar kedua lagi, satu lagi nih. Ini gambar korek api. Jadi kata-kata apa ya? Bapak membeli korek api di warung. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat berdasarkan gambar, misalnya gambarnya lilin, nah kalian kata lilin itu harus ada di dalam kalimatnya, seperti itu, mengerti? Nah, kita lanjut ya. Membaca nyari, kalian buka teks bacaan, membantu ibu pada tematik halaman 33 sampai halaman 35.
Lalu nanti kalian tandai bacaan atau garislah kalimat yang penting dengan menggunakan pensil atau stabilo dan menjawab pertanyaan bacaan dari tematik halaman 35 sampai 36. Kerjakan di buku PS dengan tulisan Latin yang rapi. Oke, lanjut. Percobaan perpindahan energi panas. Nih ada percobaan lagi. Nah, percobaan ini dilakukan dengan pengawasan dari orang tua. Jangan melakukan percobaan sendiri karena berbahaya, karena ini bermain dengan api ya. Nah, ini percobaannya, menggunakan lilin korek api. Nyalakan lilin dengan korek api, peganglah kawat atau paku. Pegangkan ujung kawat atau paku yang akan kalian pegang di atas api. Apa yang kalian rasakan setelah 2 atau 3 menit kemudian? Lalu percobaan selanjutnya ada lilin, gelas, sarung tangan, kain, korek api, air. Langkah kerjanya, nyalakan lilin dengan korek api. Dekatkan tangan kalian ke api lilin. Jangan sampai tangan kalian menyentuh api. Apa yang kalian rasakan? Isilah gelas dengan air dingin kira-kira setengah bagian. Lalu pakailah sarung tangan. Peganglah gelas berisi air dingin di atas nyala api lilin. Setelah itu masukkan ujung jarimu ke dalam air. Apa yang kalian rasakan? Pegang gelas dengan tangan kalian tanpa sarung tangan. Nah, pertanyaannya, apa yang kalian rasakan saat tangan kalian mendekat ke nyala api lilin? Tangan kita terasa panas ya. Apakah air yang dingin berubah menjadi lebih hangat? Iya, air yang dingin berubah menjadi lebih hangat. Nah, ini adalah perpindahan panas. Perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut disebut dengan konduksi atau hantaran. Contohnya, ujung sendok akan terasa panas saat digunakan untuk mengaduk air yang panas. Ujung sendok akan terasa panas saat digunakan untuk mengaduk air yang panas. Nah, panas dari air teh itu atau air yang panas berpindah dari ujung sendok dan merambat sampai ke pangkal sendok. Nah, perpindahan panas konduksi ini biasanya terjadi pada benda yang padat gitu. Jadi, mereka berpindah panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantara tersebut. Seperti itu. Perpindahan panas melalui zat perantara dengan disertai perpindahan zat perantara tersebut disebut konveksi atau aliran. Contohnya, saat memasak air yang sudah panas akan bergerak ke atas sehingga seluruh air menjadi panas. Nah, ketika kalian memasak air, saat air direbus, maka air bagian bawah akan menjadi panas terlebih dahulu dan kemudian bergerak ke atas. Jadi kan yang panas itu kan yang bagian yang bawah dulu. Lama-lama nanti air yang berada di atas akan terdorong bergerak ke bawah, begitu seterusnya. Jadi mereka berputar. Jadilah gerakan air yang berputar naik turun sampai seluruh airnya panas. Nah, biasanya konveksi itu terjadi pada zat gas dan zat cair. Lalu yang terakhir ada perpindahan panas tanpa zat perantara, disebut juga radiasi atau pancaran. Contohnya panas matahari sampai ke bumi. Jadi, walaupun panas matahari dapat memancar atau merambat ke bumi, walaupun tidak melalui zat perantara, kita dapat merasakan panasnya sinar matahari. Begitu. Sudah mengerti tentang perpindahan panas? Ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, yang terakhir ini adalah tugas kalian. Silakan dibaca. Wah, sudah selesai pelajaran hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan Ibu Lucy. Semoga
materi hari ini bermanfaat untuk kalian. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Sampai jumpa.